Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Manurung Aris Justinus dengan NIM 18050450022. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan alat bantu hitung matematika, yaitu abakus atau kita sering kenal dengan sempoa, untuk menyelesaikan berbagai macam operasi hitung dalam matematika. Di antaranya yang pertama ada penjumlahan, kemudian yang kedua pengurangan, yang ketiga ada perkalian, dan yang keempat ada pembagian. Baik, kita langsung masuk ke penyelesaian soal yang pertama terkait penjumlahan. Baik, untuk operasi yang pertama yang akan kita bahas adalah operasi penjumlahan. Di sini saya mengambil contoh, misalnya 146 ditambahkan dengan 695. Jadi di sini satuannya adalah 6 dan 5. Kita tambahkan. Di sini 6. Kemudian kita akan tambahkan dengan 5. Namun pada tiang satuan ini kita tidak bisa tambahkan langsung dengan 5 karena untuk 5 sudah kita gunakan. Untuk itu kita gunakan tiang puluhan, di mana 5 sama dengan 10 dikurang 5. Berarti kita kurangkan dengan 5, kita tambahkan dengan 10. Karena di sini kita tidak ada manik yang tersisa untuk kita naikkan, kita turunkan. 1 itu sama dengan 5 dikurang 4. Kita tambahkan 5, kita kurangkan 4. Ya, untuk satuan telah kita jumlahkan. Selanjutnya kita tambahkan untuk tiang puluhan, yaitu kita tambahkan dengan 9 pada tiang puluhan. Kita tambahkan dengan 9. Karena di sini tidak bisa kita tambahkan dengan 9, maka kita gunakan tiang ratusan. 9 sama dengan 10 dikurang 1. Jadi kita tambahkan 10, kita kurangkan 1. Namun di sini tidak ada 1. Jadi kita gunakan 5, 1 sama dengan 5 dikurang 4. Jadi kita kurangkan 5, kita tambahkan 4. Baik, untuk puluhan sudah kita jumlahkan. Selanjutnya kita jumlahkan untuk pada bagian ratusannya, yaitu 6. Kita tambahkan 6 pada tiang ratusan, sehingga kita bisa langsung saja turunkan 5, tambahkan 1. Ya, itulah hasil dari penjumlahan antara 146 ditambah 695, dengan hasilnya sama dengan 841. Baik, selanjutnya kita langsung masuk yang kedua terkait operasi pengurangan. Di sini saya mengambil contoh 738 kita kurangkan dengan 396. Terlebih dahulu kita fokuskan ke tiang satuannya. 8 dikurang dengan 6. Karena di sini bisa kita langsung turunkan 1 dan 5 yang sama dengan 6. Kita bisa langsung saja kurangkan dengan 6. Turunkan 1, naikkan 5. Selanjutnya kita fokus ke tiang puluhan. Tiang puluhan ini kita kurangkan dengan 9. Namun di sini hanya ada 3. Oleh karena itu kita gunakan bantuan dari tiang ratusan. 9 sama dengan 10 dikurang dengan 1. Jadi kita ambil 10 di sini, kita turunkan, kemudian kita tambahkan 1 di tiang puluhan. Baik, selanjutnya pada tiang ratusan kita kurangkan dengan 3. Di sini tiang ratusan kita kurangkan dengan 3, namun di sini hanya ada 1. Untuk itu kita gunakan bantuan dari 5. 5 dikurang berapa? Hasilnya 3. Berarti 5 dikurang 2 hasilnya 3.
Atau kita bisa buat 5 ditambahkan dengan 2. Ya, jadi hasilnya adalah 3. Kita dapat perolehan dari pengurangan 2 buah bilangan ratusan, yaitu 738 dikurang 396, dengan hasilnya adalah 342. Baik, kita lanjut ke operasi yang selanjutnya, yaitu operasi perkalian. Di sini operasi perkalian saya ambil contoh misalnya 13 dikali 21. Untuk menyelesaikan operasi perkalian, kita menggunakan bantuan pada tiang yang di sebelah kanan ini. Jadi kita bisa menuliskan soalnya di sini 13 dikali 21. 13 dikali dengan 21. Jadi pada tiang-tiang ini kita gunakan sebagai bantuan untuk melihat soalnya. Tetapi hasilnya tetap kita menggunakan tiang yang tengah ini sebagai satuannya. Baik, kita langsung saja. Untuk prinsip mengalihkan menggunakan sempoa ini sama dengan prinsip seperti perkalian pada biasanya. Jadi kita mengalihkan satuan dengan puluhan, puluhan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan seterusnya. Baik, kita langsung saja fokus ke tiang satuan, yaitu 3 dikali 1. 3 dikali 1 berarti satunya ada 3 kali. Kita fokus pada tiang satuan untuk hasil. Jadi kita naikkan untuk 1 yang pertama 1. Kemudian karena ada 3 kali berarti 1, 2, 3. Berarti hasilnya 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Selanjutnya kita fokus ke tiang satuan dikalikan dengan tiang puluhan. Berarti kita fokus ke tiang puluhan ini ya, untuk yang hasilnya. Jadi kita lihat fokus 3 dikali 2. 3 dikali 2 berarti 2-nya ada 3 kali. Untuk 2 yang pertama kita naikkan 2. Selanjutnya kita tambahkan lagi dengan 2. Selanjutnya kita tambahkan lagi dengan 2. Karena di sini tidak ada lagi yang bisa kita tambahkan karena maniknya sudah habis, kita gunakan bantuan 5. 5 dikurang berapa hasilnya 2. Berarti kita turun hasilnya 3. Berarti kita turunkan 3, kita turunkan 5. Ya, jadi hasil dari 3 dikali 2 sama dengan 6. Setelah kita habis untuk tiang yang satuan ini, kita fokus lagi ke tiang yang puluhan, yaitu tiang 10 ini ya, 10 dari 13 ini. Jadi kita kalikan tiang puluhan dengan tiang satuan terlebih dahulu. Jadi 1 dikali 1. Dan kita letakkan pada tiang puluhan untuk hasilnya. Jadi 1 dikali 1 berarti satunya 1 kali. Kita langsung saja naikkan 1 di tiang puluhan 1, yaitu hasilnya 1 kali 1. Selanjutnya kita fokus ke tiang puluhan dikalikan dengan tiang puluhan. Maka untuk tiang puluhan dikalikan tiang puluhan, kita fokus ke tiang ratusan. Ini satuan puluhan ratusan, yaitu berapa kali berapa? 1 dikalikan dengan 2. Berarti 2-nya ada 1 kali. Berarti 2. Ya, jadi dihasilkan 1 kali 2 sama dengan 2. Sehingga kita peroleh hasil dari perkalian 2 buah bilangan puluhan tersebut, yaitu 13 dikali 21 menghasilkan 273. Baik, operasi yang selanjutnya adalah kita membahas terkait operasi pembagian. Di sini saya mengambil contoh 128 dibagi dengan 8. Jadi prinsip untuk pembagian ini kita tulis dulu soalnya 128 kita bagi dengan 8. Jadi kita menggunakan prinsip seperti ini. 128 ini kita kurangkan dengan 8 dikurang dengan 8 dan seterusnya hingga 128 ini habis. Dan berapa kali 8 tersebut kita kurangkan, nah itulah hasil dari 128 dibagi
dengan 8. Hasil dari pembagian tersebut kita gunakan tiang di sebelah kanan ini. Jadi kita gunakan tiang sebelah kanan ini untuk menghitung berapa hasil dari pembagian tersebut. Baik, kita langsung saja menyelesaikan pembagian 128 dibagi dengan 8. Yang pertama adalah kita mengurangkan dengan 8. Jadi negatif 8 kita kurangkan di sini untuk yang pertama. Selanjutnya kita kurangkan lagi dengan 8. Di sini tidak ada yang bisa kita kurangkan pada tiang satuan, maka kita turunkan, kita minta bantuan dengan tiang puluhan. Jadi negatif 8 sama dengan negatif 10 ditambah 2. Negatif 10 ditambah 2. Baik, itu untuk yang kedua. Selanjutnya kita kurangkan lagi dengan 8. Maka kita minta bantuan lagi dengan tiang puluhan. Negatif 10 ditambah 2. Negatif 10 ditambah 2 sama dengan 8. Itu untuk ketiga. Selanjutnya, karena pada tiang puluhan sudah habis, kita minta bantuan dengan tiang ratusan. Jadi berapa? Negatif 8 sama dengan negatif 100 ditambah 92. Negatif 100 ditambah 92. Di sini tidak bisa kita tambahkan 2 karena maniknya sudah habis, maka kita minta bantuan dari 5. Jadi 2 sama dengan 5 dikurang 3. 5 dikurang 3. Jadi kita naikkan 1 lagi. Selanjutnya kita kurangkan lagi dengan 8. Kita minta bantuan tiang puluhan karena tiang satuan tidak bisa kita kurangkan. Jadi negatif 10 ditambah 2. Nah, jadi tambah 1 di sini namun tidak bisa karena maniknya sudah habis, kita minta bantuan dari 5. 1 sama dengan 5 dikurang 4. 5 dikurang 4. Nah, selanjutnya kita kurangkan dengan 8. Karena di sini ada 8 pada tiang satuannya, bisa kita langsung kurangkan. Tambahkan 1. Baik, selanjutnya kita kurangkan lagi dengan 8. Kita minta bantuan dengan tiang puluhan. Negatif 10 ditambah 2. Naik 1. Tidak bisa pada tiang satuan, kita kurangkan dengan bantuan tiang puluhan. Nah, jadi negatif 8 sama dengan negatif 10 ditambah 2. Tambah 1. Selanjutnya tidak bisa lagi kita kurangkan, kita minta bantuan dengan tiang puluhan, yaitu negatif 10 ditambah 2. Karena tidak bisa ditambah 2 di sini, kita minta bantuan dengan 5. Jadi 2 sama dengan 5 dikurang 3. Ya, itu untuk yang selanjutnya. Kemudian kita kurangkan lagi dengan 8. Kita minta bantuan tiang puluhan. Jadi negatif 10. Karena ini tidak bisa, berarti 5 dikurang 4 ditambah 2. Ya, itu untuk yang selanjutnya. Namun karena di sini tidak bisa, kita tambahkan, kita minta bantuan dengan tiang puluhan. Jadi 1 sama dengan 10 dikurang 9. 10 dikurang 9. Baik, selanjutnya kita kurangkan lagi dengan 8. Karena ini 8, kita bisa langsung kurangkan 8. Kita naikkan 1. Kemudian kita kurangkan lagi dengan 8. Kita minta bantuan tiang puluhan. Negatif 10 ditambah 2. Ya, tambah 1. Kita minta bantuan lagi dengan tiang puluhan. Negatif 10 tambah 2. Naik lagi. Kemudian kita minta bantuan lagi. Negatif 10 ditambah 2. Ini karena tidak bisa, kita minta bantuan 5. 2 sama dengan 5 kurang 3. 5 kurang 3. Naik lagi. Selanjutnya kita kurangkan lagi dengan 8. Minta bantuan dengan tiang puluhan. Itu negatif 10 tambah 2. Yang tambahkan, karena 4 sudah tidak bisa lagi ditambahkan, kita minta bantuan 5. 1 sama dengan 5 dikurang 4. 5 dikurang 4. Nah, karena ini sisa 8, kita langsung saja kurangkan. Tambahkan 1. Dan inilah hasil dari pembagian 128 dibagi 8, yaitu 16. Itulah hasil dari 128 dibagi 8. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan terkait tutorial bagaimana menyelesaikan permasalahan matematika terkait operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan menggunakan alat bantu hitung sempoa. Apabila ada kesalahan dalam video sebelumnya, saya mohon maaf dan terima kasih.